Aditya Gustiana Maulidan adalah seorang mahasiswa Unpad dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika Angkatan 2018. Selain sibuk berkuliah, pria berumur 21 tahun yang akrab disapa Adit juga sibuk melakukan magang di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Selain itu, ia juga aktif mengerjakan proyek bersama teman-temannya yaitu Bantuin Barengan dan juga proyek Inventra dari Masjid Salman ITB dan menjadi staf di PIO Syamil. Adit juga merupakan mahasiswa yang aktif berorganisasi dan juga berdedikasi tinggi. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Matematika FMIPA Unpad pada tahun 2020 silam. Semangatnya dalam menebar manfaat berbuah manis. Salah satu penghargaan teranyar yang didapatkan Adit adalah melalui bisnis dari limbah kulit kopi yaitu Sakobites. Oke, kalau Sakobites itu apa? Sakobites ini sebenarnya hasil produk dari perlombaan yang sempat aku ikutin beberapa waktu lalu. Tepatnya itu seingat aku di akhir bulan Mei itu sempat diselenggarakan perlombaan HIPSMU dari Unpad ya. HIPSMU itu singkatan dari Hibah Inovasi Peristat Mahasiswa Unpad kayak gitu. Ya. HIPSMU ini tuh semacam PKMK-nya yang diselenggarain sama pemerintah lah ibaratnya kayak gitu. Nah di sini akhirnya aku dan teman-teman coba membuat sebuah konsep bisnis, membuat sebuah produk, akhirnya lahirlah Sakobites kayak gitu. Singkatnya, Sakobites itu merupakan healthy food ya, biskuit bergizi, di mana bahan baku yang kita gunakan itu adalah tepung kulit kopi, saffron, dan juga gula kelapa kayak gitu. Makanya kenapa kalau dinamain Sakobites, karena sebenarnya itu singkatan juga dari produknya, karena kita produk pertama yang kita buat ini bahan bakunya dari saffron dan juga tepung kulit kopi, saffron dan kopi lah ibaratnya, jadinya dinamain Sakobites kayak gitu. Oke. Kalau untuk perjalanannya sendiri, di awal kebetulan aku yang menginisiasi lah ya tim Sakobites ini. Ada dua fokus ya, bisa dibilang permasalahan yang mau coba diselesaikan gitu. Yang pertama itu pada saat posisinya di akhir Mei lalu, Mei Juni, itu kan seingat aku ya, COVID itu kan memang masih cukup tinggi lah ya, bisa dibilang. Nah di situ akhirnya aku dan teman-teman lain merasa ya kayaknya kita bisa nih untuk mencoba membuat sebuah produk yang bisa meningkatkan imunitas, meningkatkan gizi dari masyarakat Indonesia kayak gitu. Nah yang kedua adalah karena di sini kita fokusnya ke F&B, food and beverage, akhirnya kita coba berpikir apa nih yang bisa kita coba manfaatkan kembali dari bahan makanan yang mungkin nggak kepake kayak gitu. Nah dari sana akhirnya setelah diskusi yang cukup panjang ibaratnya, aku dan teman-teman yang lain berpikir bahwa di Indonesia sendiri kan memang intensitas dari konsumsi minuman kopi ya itu kan memang lagi tinggi ya gitu. Maksudnya trennya itu kan makin kesini makin tinggi lah ibaratnya. Nah dari situ akhirnya kita juga melihat bahwa berarti dari sana, karena yang digunakan oleh masyarakat itu kan biji kopinya ya, sementara dari buah kopinya, cherry-nya itu tidak dipakai gitu. Dari sana ya kita melihat ada peluang juga nih untuk kita coba memanfaatkan kembali si limbah kulit kopi tadi, dan juga di sisi lain kita ingin meningkatkan nilai dari si tepung kulit kopi ini. Dari konsep bisnis yang coba Sakobites jalankan ini adalah eco-sociopreneur gitu, dimana dari segi dari segi lingkungannya di sini kita coba memanfaatkan kembali limbah dari kulit kopi tadi, dan dari sisi sosionya di sini kita bekerja sama, kita menjalin mitra dengan petani kopi lokal yang tepatnya itu kalau sekarang alhamdulillahnya udah ada itu di
Desa Jatiroke, namanya Pak Udin, untuk membangun mitra ke depannya kayak gitu. Karena Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan sejak mengikuti kompetisi Hibah Inovasi Fresh Startup Mahasiswa Unpad, Sakobites berhasil mencetak beberapa penghargaan, yaitu mendapatkan exposure dari berbagai media, antara lain media online Kompas, media cetak PR, juga sebuah media dari Unpad. Sakobites juga telah berhasil memproduksi sekitar 400 buah produk. Datang dari latar belakang yang cukup berbeda dari bisnis yang sedang dijalankannya tak membuat Adit ciut. Adit sudah mempunyai rencana yang cukup matang untuk keberlangsungan bisnis Sakobites. kalau ngomongin harapan Sakobites ke depannya, tentunya bisa lebih baik dan bisa mencapai tujuan awal yang sempat dibawa oleh aku dan teman-teman gitu. Karena sebenarnya dari tujuan awal Sakobites ini, di awal itu kita sempat menargetkan sebenarnya, meskipun sekarang Sakobites memang bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum ya, khususnya mungkin teman-teman mahasiswa lah ibaratnya. Tapi sebenarnya di awal itu ada yang kami bawa itu adalah Sakobites ini dengan karakter yang dimilikinya ya, non gluten, dairy free, plant based, terus juga egg free. Sebenarnya dari karakter yang ada di Sakobites itu, tujuan kami itu ingin mencoba memberikan sebuah alternatif untuk teman-teman, untuk masyarakat di luar sana yang mengidap penyakit celiac disease dan juga autisme kayak gitu. Karena di awal pun ya memang kami inginnya bisa menghadirkan alternatif cemilan untuk masyarakat yang mengidap kedua penyakit tadi gitu. Ya harapannya bisa lebih tersertifikasi dulu lah kayak gitu, sebelum akhirnya memang nanti bisa dinikmati dan semakin masyarakat semakin merasa aman lah gitu untuk mengonsumsi Sakobites ini. Kalau untuk kedepannya ya semoga dari Sakobites ini memang bisa menjadi sebuah brand ya. Kalau untuk sekarang ya oke lah, kita baru ada satu varian biskuit doang gitu, tapi harapannya kedepannya bisa menghadirkan lebih banyak lagi alternatif food and beverage yang sehat gitu untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia khususnya kayak gitu. Mungkin itu sih jangka panjangnya. Menjadi mahasiswa sekaligus pebisnis memang tidak mudah. Namun Adit bisa membuktikan bahwa itu tidak mustahil. Ada sedikit pesan dari Adit untuk mahasiswa di luar sana yang masih berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Coba kasih ya, ini juga aku masih belajar ya sebenarnya kayak gitu. Cuma kalau yang bisa aku bilang untuk teman-teman yang di luar sana yang masih ingin belajar berbisnis apapun itu, di luar benefit yang bisa kita dapatkan dari menjalankan sebuah bisnis, yang misalnya dari keuntungan, di luar dari segi keuntungan, aku rasa banyak banget gitu manfaat lain yang bisa kita kasih ke masyarakat. Ya semisal dari produk yang bisa kita hasilkan tentunya dengan reasoning, dengan latar belakang yang baik, misalnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya aku rasa itu adalah hal yang perlu kita lakukan gitu. Karena dari berbisnis ini bisa jadi kita memberikan solusi juga atas permasalahan apa yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Dan yang terpenting jangan takut untuk mencoba. Kalau kita memang mempunyai sebuah value, mempunyai sebuah karakter dari bisnis yang kita coba jalankan, ya pede aja gitu dengan hal itu. Minimal teman-teman di sini sudah menyebarkan solusi yang baik lah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Dan jangan sampai teman-teman di sini berbisnis hanya sekedar untuk mencari keuntungan aja, karena ya kalau ngomongin keuntungan mah itu mah aku rasa terlalu kecil lah gitu untuk kita jadikan sebagai tujuan akhir gitu. Coba untuk mencari reasoning yang memang bisa lebih bermanfaat gitu buat diri kita pun buat masyarakat ataupun lingkungan. Mungkin Melalui sosok Adit, kita belajar bahwa apapun tujuan kita, asal dibarengi dengan tekad dan niat yang baik, akan membuahkan hasil yang baik juga. Sekian cerita mengenai Adit yang menginspirasi melalui bisnisnya. Semangat berkarya!